Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya baru saja mengganti thermal paste di komputer saya. Tapi saya malah maksa banget dan ganti sama pasta gigi Pepsodent bukan thermal paste beneran. Akhirnya suhunya malah panas banget dan bahkan saat awal idle aja udah cukup panas. Suhunya sekitar 50 Celcius. Dan saat saya suruh kerja Rodi PC-nya, ini jadi panas banget dan selalu tembus 90 Celcius. Sampai akhirnya ini throttling CPU-nya jadi gak bisa memaksimalkan performanya. Oleh karena itu, saya gak bisa lama-lama pakai pasta gigi ini, dan saya perlu cepat-cepat ganti pakai thermal paste beneran. Dan pas saya lagi scroll salah satu marketplace, saya nemu thermal paste yang harganya murah banget. Iya, ini harganya cuma 3.000, jadi langsung aja saya check out. Sebenarnya ada yang lebih murah, cuman harganya beda dikit dan performanya cukup jauh. Jadi ya, yang ini lebih worth it. Dan setelah paketnya sampai di Cibaduyut, langsung aja saya unboxing thermal pastenya. Ini kecil paketnya karena saya cuma pesen thermal paste aja. Dan di dalamnya kita dapat suntikan yang isinya bukan obat tapi thermal paste komputer. Langsung aja saya lanjut unboxing buka plastiknya. Ini thermal paste merek Excel 3K830. Sesuai harganya yang cuma 3.000. Menurut speknya, ini konduktivitasnya itu 3 mW per meter Kelvin. Untuk thermal paste ini bukannya bagus banget, malah relatif jelek sebenarnya. Jadi langsung aja kita coba thermal pastenya sekarang. Maksud dicoba itu dipasang di PC-nya, bukan dicobain rasanya. Pertama, saya matikan dulu PC saya setelah disuruh kerja Rodi. Untuk prosesor AMD ini wajib dipanasin dulu sebelum angkat heatsink biar gak lengket. Dan ini kalau dilihat sekilas, pasta gigi yang kemarin jadiin thermal paste ini malah bikin PC-nya jadi kotor dan juga udah kering banget. Ini sampai bekas kering pasta giginya tuh jatuh ke VGA dan juga SSD-nya. Pertama, saya buka dulu heatsinknya dengan cara buka baut di mountingnya. Sayangnya ternyata pas proses ini malah patah si mountingnya. Akhirnya saya coba lem dulu mountingnya. Ini kayaknya akibat malpraktik saya kemarin. Dan pas saya coba angkat dan lepas si heatsinknya, waduh ini langsung kering banget ini heatsinknya. Ini pasta giginya udah kering banget. Pantas aja PC saya panas banget seperti api neraka. Dan pasta gigi yang ada di prosesornya juga gak kalah kering. Bahkan sampai bikin sekitaran motherboardnya ikutan kotor juga dengan bekas-bekas kering thermal pasta giginya. Akhirnya saya coba bersihin dulu bekas thermal paste sesatnya di heatsink dan juga di prosesornya. Ingat ya adik-adik, jangan coba-coba pakai pasta gigi sebagai thermal paste, kecuali kalau kalian mau PC-nya kayak gini. Sekarang waktunya kita pasang thermal paste barunya yang harganya murah banget, cuma 3.000. Walaupun murah, tapi ini harusnya bakal jauh banget lebih baik dibandingkan pasta gigi merek apapun. Untuk posisi thermal pastenya tentu saja ini perlu disensor, karena nanti bakal ditegur KPI. Karena ini tuh rawan sekali untuk memicu perdebatan sengit kalau misalnya nggak disensor. Lebih sengit daripada Onodera lawat Citoge. Buat masalah mounting patah, saya kepikiran coba buat begal mounting dari motherboard soket AM3. Mungkin aja muat. Jadi langsung aja saya coba ambil plastiknya. Ini plastiknya bahannya sama seperti yang ada di muka rata-rata artis K-pop. Jadi langsung aja saya coba lepas mountingnya. Dan ternyata ini nggak muat, karena jarak mounting AM3 sama AM4 itu beda. Ditambah ini juga plastik bagian kirinya kena kapasitor yang ada di motherboardnya. Jadi saya lanjut aja tempelin pakai mounting yang rusak dan cuma 3 skrup yang kepasang. Yang penting bisa nempel dulu aja sekarang si heatsinknya. Dan langsung aja saya coba nyalain PC-nya. Pastiin masih bisa nyala dan gak mator. Setelah PC-nya nyala, saya lihat ini suhunya jauh lebih waras. Idle-nya sekarang lebih kecil, cuma 40 Celcius. Dan setelah booting ini suhunya masih 40 Celciusan. Langsung aja saya coba suruh kerja Rodi lagi si PC-nya. Dan setelah disuruh kerja Rodi full load 100%, ini suhunya jauh lebih kecil dan juga lebih stabil. Sekarang suhunya mentok di 87 Celcius paling besarnya, nggak pernah lebih. Tapi yang paling ngaruhnya itu sekarang udah gak throttling parah seperti sebelumnya. Sekarang TDP-nya lebih besar dan clock speed-nya lebih tinggi. Yang berarti performa PC-nya udah gak ketahan lagi. Karena sekarang suhunya sudah normal, jadi kita bisa lihat daftar orang yang joinnya MMA atau yang membership aja tanpa khawatir PC-nya meledak. Karena terlalu panas akibat thermal paste sesat pakai pasta gigi. Dan ini tuh padahal cuma thermal paste harga 3.000, tapi bedanya tuh seperti langit dan bumi kalau dibandingin sama pasta gigi. Selain bisa masuk TV seperti yang ada di depan layar kalian sekarang, kalian juga bisa nonton video khusus membership dan juga nonton video lebih awal saat baru diupload. Jadi bisa komentar dan nonton video lebih awal pas baru banget diupload. Auto bisa curi start dibandingkan yang lain. Dan semua yang disebutin tadi itu harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Apakah thermal paste harga 3.000 worth it dan bisa dipakai? Jawabannya bisa. Dan itu jauh banget lebih baik dibandingkan maksain pakai pasta gigi.
Sekarang suhu komputer saya walaupun bukan yang terbaik tapi sudah waras lagi dan bisa dipakai. Sekarang suhunya mentok di 80 Celciusan dan udah gak throttling brutal seperti sebelumnya. Sebenarnya ini nggak dingin-dingin banget dan agak panas juga, tapi ini tuh sudah normal dan bisa dipakai kalau dibandingin sama pasta gigi kemarin. Tapi kalau kalian ada duit lebih, sebaiknya jangan beli thermapaste ini. Lebih baik beli thermapaste beneran yang memiliki performa lebih bagus. Namun kalau kalian lagi kebelet atau yang penting PC-nya bisa fungsi, ini bener-bener gak ada salahnya banget buat dicoba dan kalian bisa coba pakai thermapaste murah ini. Saya juga cukup kaget ternyata ini nggak sejelek yang saya kira untuk harga 3 ribuan. Untungnya saya bisa secepatnya ganti ke thermapaste murah ini sebelum komputer saya rusak parah akibat pasta gigi. Itu sudah sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.